Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Fanvia Family. Sekarang kita lagi ada di kota Solo, kota yang menyimpan banyak sekali budaya. Di kota ini ada Keraton Kasunanan Surakarta dan juga Pura Mangkunegaran. Nah, sekarang kita mau ke Keraton Kasunanan Surakarta supaya lebih mengenal lagi budaya Jawa. Keraton Kasunanan Surakarta berdiri pada tahun 1745 dan merupakan penerus dari Kesultanan Mataram yang berada di ibu kota Kartasura dan selanjutnya berpindah di Surakarta. Sesampainya di depan, kami mencari tempat parkir dan selanjutnya berjalan kaki menuju museum. Sesampainya di museum, kita langsung ke loket dan membeli tiket untuk satu orangnya 35.000 sudah termasuk guide ya guys. Masuk ke dalam, pakai selendang, tidak boleh pakai sendal, pakai sepatu. Yang pakai topi dilepas. Kita masuk ke lingkup keraton. Yang pakai ya, ayo. Dadah. Oh, itu Mangkunegaran, itu Gusti Bre. Itu bukan keraton ya, itu pura. Masakan dulu keraton mana keraton? Senopati kerajaan memisahkan diri. Oh. Enggak boleh keraton, enggak boleh kerajaan karena hanya senopati. Maka namanya Pura Mangkunegaran. Pura itu rumah senopati, gelarnya sebagai senopati adipati. Nah, Jogja Kasultanan, maka gelarnya Sultan Hamengkubuwono. Di sini rajanya, kerajaan di sini. Sebelum revolusi namanya Ratu Keraton di sini. Rajanya bukan yang muda itu. Bukan, itu bukan raja, itu Mangkunegaran itu Gusti. Gelarnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-10. Nah, dulu Mangkunegara pertama hidup di sini, membangun ini. Bersama sang paman-paman. Pangeran Mangkubumi, paman, dan Ratu Pakubuwono kedua, paman-paman. Bangun 1 tahun, dipakai hunian. Tahun 1745. Setelah menghuni di sini, karena Hamuni Ratu namanya keraton, karena Hamuni Ratu. 10 tahun berdiri, 1755, Pangeran Mangkubumi sang adik memisahkan diri berkuasa sendiri di daerah pesisir selatan dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, Yogyakarta. Jadi ada hubungan keluarga ya? Satu ayah beda ibu. Ini yang tua? Tertua. Raja kan istrinya selalu banyak. 3 istri anak 7. Raja sebelumnya ke-12, 6 istri 35 anak. Raja sebelumnya lagi 40, 42 istri 65 anak. 42. Raja ke-9 55 istri 58 anak. Semasa kok sementara. Di sini keturunan Majapahit. Majapahit terakhir itu 75 istri 104 anak. Itulah kehidupan. Itu kali panukan itu menikah masing-masing boleh gitu. Tinggal di sini, tapi menikah harus keluar mandiri, menyebar seluruh dunia. Nah, jadi mau tinggal di Solo, tapi bukan. Lagi di Keraton Solo. Ini foto-foto Raja Keraton Solo guys. Budaya keraton menghadap Allah itu penghormatan, itu benar. Jadi bukan menyembah, menghormati siapapun. Kalau ke sini atas, kalau ke sini menantang. Ini ada semua, ada filosofinya. Karena zaman dulu belum ada HP, laptop, kamera, begitu. Jadi semua ini harus diajarkan bentuk sandi-sandi. Jadi kepada semut pun saya begini, karena ciptaan Tuhan, hargai dong, jangan dibunuh. Di sini semut nggak dibunuh. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa menginjak. Serius, karena semua ciptaan tak ada. Nah, ini bentuk penghormatan. Keras kan? Dengerin ya. Ini yang saja, ayo, nggak boleh ngambil foto.
Foto-foto boleh, silakan. Dari ini Raja 5, 6, 7, 8, 9, 10, sudah 12. Di ujung kanan ini lukisan tapi wajah asli. Ketika saya berumur 10 tahun, siang malam saya dipanggil dulu menghadap dibimbing ilmu sekalian. Ini yang paling tampan Pak Tok. Jadi paling tampan di dunia bagi saya. Tapi kalau beliau yang paling tampan di dunia. Bapak tahun 2004, dalam usia 79 tahun, sudah tua, meninggalkan 6 istri, putra putrinya hanya 35, termasuk raja sekarang. Hanya 35. Jadi raja sekarang ini semua adiknya semua, satu ayah, 6 ibu. Paling banyak tinggal di Jakarta, tidak boleh tinggal di kerajaan karena sudah menikah semuanya, termasuk Gus Timung. Ini Gus Timung. Oh iya. Ini anak Jakarta. Ini di Amerika, di Bogor, di Bandung, di Eropa lainnya Jakarta. Tapi berkunjung sini boleh, tapi nginep nggak boleh. Nginep di hotel. Nanti di nyaman nggak keluar. Di sini aturan kasar di dunia itu sama kok. Kalau di sini, tapi nggak keluar nanti. Kalau cuma santai-santai boleh ya. Sama istirahat dulu. Nyaman kok. Nanti besok nggak keluar. Karena di sini adem ayem. Mesti kerasan, mesti betah. Para tamu aja yang kesini terus yang sering kesini ngadem-ngadem. Atas surah pindah ke sini. Ratu Pakubono II, adiknya Pangeran Mangubumi dan sepupunya Raden Mas Said. Ya, 10 tahun, ya. 10 tahun berdiri, jadi 1755. Adiknya ingin menguasai, ingin berkuasa sendiri, ingin menguasai. Diberi kesempatan berkuasa di daerah pesisir selatan dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I Yogyakarta. Karena itu dipakai untuk ketikanya Pangeran Mangkubuwono hidupnya itu sektoral. Ketika berpuasa sendiri-sendiri, seolah-olah nanti kalau saya ikut kenalan nanti dikira saya ikut-ikutan. Seolah-olah juga punya pesantren sendiri untuk betapa sendiri. Ini yang paling mencapai zaman kejayaan kemasan kemakmuran 65 paling kaya di dunia, paling kaya di dunia, karisma dunia, bapak perdamaian dunia. Makanya gelarnya juga terpanjang di dunia. Sahagap sampean dalem Islam dulu Kanjeng Sunan Pakubono Senopati Ngalogo Abdurrahman Saidin Panukabono ingkang wicaksana saha mulya kraton Surakarta Adilan Kalipatullah Intana Jari ingkang kaping 12. Ayo diulangi Bapak. Karena masih panjang. Nah, ini media Majapahit ke sana, jadi ini masih Buddha karena Islam belum masuk di Pulau Jawa. Jadi masih tidak bisa. Simbol-simbol pengetahuan. Salah satunya adalah di Bandung ini. Karena dulu itu belum ada angka, belum ada kita, itu masuk pemerintah Islam. Ini komunitas dulu. Ya. Jadi perjalanan dari fase ke fase, dari waktu ke waktu. Cari aja. Ini tempat minum kuda dari Gading Gajah ya, karena kudanya dikasih ramuan susu telur madu. Tapi ini kuda lokal dan dari fiber. Kalau kuda kerajaan asli setinggi itu dari Eropa, dari Austria. Karena waktu saya ABG, saya ikut merawat 2 kuda, tinggal 2 kuda dari Austria. Setiap hari saya kasih minum sesuatu. Susu itu tidak boleh saya minum 1 tetes pun, itu uang negara. Tapi yang saya rawat mati semuanya, selesai karena faktor usia, negara tidak mengadil lagi karena dianggap mengambil uang negara. Karena biaya kuda lebih mahal dari manusia. Iya dong, saya setiap hari nggak minum susu. Bisa lihat aja, zaman dulu. Ini simbol-simbol. Sultan Agung Sang Prabu Hanaprakusumo, kelas pertama gagal, kelas kedua berhasil berhasil Batavia, yang sekarang dari Jakarta, Bogor, Batu, Depok, dan Jaya itu. Tapi dibantu pasukan Turki waktu itu masih simbol Turki. Maka nggak mau kembali ke sana karena di nama beranak pinak sampai ke sini. Nah ini simbolnya. Ini daun tebu, daun beringin, pisang raja ini simbol dalam pernikahan ada keraton. Pisang raja, daun tebu ini buat gulakan pemanis keharmonisan rumah tangga. Daun beringin itu pengayoman, lambang pengayoman di gelar
mendapat pengalaman dari yang Maha Kuasa. Bahkan kalau sudah dodol tanah, ya. Raffi Ahmad dan Budi waktu mereka pakai proses ini, Kaisar Pangarep dan berapa yang banyak orang Jakarta. Antara kami terseok-seok karena masyarakat ratusan tahun hidup belum ada macam ini media canggih, makanya Palembang juga pakai media dapat. Api laptop enggak itu belum ada. Ada buta. Terus jalan sama Yang sana ibu. Kehidupan itu ekosistem alam semesta, bau-bau batu-batu kebersamaan. Karena ciptaan Allah itu terlibat energi sinergi lah. Kalau ini selamat dunia akhirat, nah simbolnya jalan depan, dalam pengen jadi ini keikhlasan. Tapi dunia selalu salah kaprah. Jalan depan sekarang pelakunya suruh makan beleng. Senjata kerajaan. Saudara kan dalam rumah namanya tombak. Tombak tidak maksimal karena maknanya makin pinter lagi untuk mengimbangi kasa ini. Kalau tentang pakai ini untuk keseimbangan alam. Tapi mudah-mudahan Indonesia sampai kapanpun nggak ada perang. Mudah-mudahan. Tapi dunia harus ada. Karena untuk keseimbangan alam. Karena kalau dunia damai ada yang hancur berarti tidak mau alam sana enggak. Jadi harus ada tsunami, baru ada. Belum ada HP, nenek moyang sudah bisa telekomunikasi Amerika namanya telepati. Simbolnya ini. Tapi masyarakat pernah yang tidak mentah ujungnya saja tajam, bisa untuk merampok, begal, dulu kacau. Padahal ini lambang ilmu pengetahuan. Semua itu dunia itu lambang-lambang kehidupan. Miniatur Masjid Agung yang baru kan Pak Jokowi Dodo ajakan baru jadi maskot. Ini Pak Jokowi Dodo lahir, ini Pak Jokowi Dodo sekarang menjalani kehidupan. Suka tidak suka mau tidak mau pindah tempat karena benar habis selesai. Padahal hanya pindah tempat. Jadi manusia nggak pernah meninggal. Ciptaan Allah kita baru pelajari bisa kok. Ini ya, saya sederhanakan. Hatinya ibu ditaruh di sana, saya ambil, saya curi. Itu di kantor. HP saya hilang, saya bilang saya padahal HP itu nggak pernah hilang, nggak pernah itu hanya bahasa pendidikan. HP itu pindah tangan, pindah tempat. Itu buatan manusia, apalagi buatan Tuhan. Pindah. Tapi bahasa pendidikan untuk zat energi seperti ini, ketika pernah bernama meninggal dunia, bapak makasih untuk ibadah Tuhan mati. Pak itu nggak mati, belajar. Yang ini mengapa itu? Karena ini ya. Belum masih penasaran bahasa jenengan kok di sini dicabut terus dipindah. Yang ada hanya daerah masyarakat. Ya. 3 tokoh. Pintu utama tadi kan Pak Tahu sudah melihat Pak Karno, Raja ke-12 dan Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu. Ini pendiri bangsa semuanya. Nah, Republik berdiri. Raja ke-12 melihat ini bagaimana dana peperangan dari mana? Orang Republik nggak punya dana. Yang punya duit siapa? Pak Karno enggak, Hatta, Sahril enggak, yang punya duit Raja. Raja bilang mengusulkan ambil semua aset keraton untuk bayar Republik dan termasuk kemakmuran rakyat. Dibuatlah undang-undang aset apapun dalam bentuk apapun menjadi milik negara. Nah, beliau ikhlas-ikhlas saja. Semuanya niat baik. Pak Karno dengan niat baik memohon Sultan Hamengkubuwono IX untuk ikut mengelola negara, bersedia menjadi menteri ikuin. Zaman Pak Harto menjadi wakil presiden. Sebagai niat baik juga Pak Karno memohon Raja ke-12 untuk ikut mengelola negara, tidak bersedia. Karena apa? Beliau melihat ini sudah tidak beres, maka beliau hanya ke atas. Banyak kepentingan. Makanya berdiri Republik Raja di sini sampai kamu tidak boleh ikut negara, tidak boleh bicara politik. Termasuk Gusti Bre, bangun negara, kalau sekarang itu Pak Jokowi Dodo sebagai belas jasa, Kaisang Pangarep kan mereka dibangun negara. Sebagai balas budi mau jawaban wali kota Solo. Gusti Bre ditantang sama ibundanya. Kamu ikut saya apa ikut Pak Jokowi? Ikut negara. Kalau ikut Pak Jokowi keluar dari habitat kerajaan. Semua dilepas, gelar-gelar ini semua hilang. Tapi Gusti Bre mengikuti jalan leluhur, mengabadikan. Karena di sini tidak boleh. Daerah Islam Surakarta ditangguhkan oleh Pak Karno, diberikan kepada Jogja. Sejak saat itu Jogja daerah Surakarta di undang-undang besar dimanapun daerah istimewa otomatis jadi gubernur. Karena ini sudah dicabut, sama sini di tingkat bawah hanya sebuah kasinan.
Tapi Raja Charles juga ikhlas saja. Karena beliau melihat pahitnya kehidupan akan terjadi, senyum sedih, cerita bahagia, itu semua akan. Enggak, nah terus yang untuk perawatan harus hadir negara 100% dana. Sekarang gini loh, yang bangun stasiun kereta api di seluruh Gula itu Raja ke-10 Jamban, bukan Pak Karno. Semua tokoh negara cuma nemu renovasi, tapi ambil semuanya. Tapi sebagai timbal balik perintah UNESCO, negara harus mendanai Keraton Surakarta apapun kepentingannya 100%. Pertahankan kalau sampai kapanpun, karena di sana banyak sekali simbol-simbol peradaban. Tapi itu banyak yang tempat duduk Mesir harus selalu lebih tinggi daripada tempat duduk Raja. Raja kedua, Raja ketiga. Dulu ini dilarang UNESCO dipakai siapapun, karena mau dijadikan aset dunia. Waktu zaman Raja ke-10 terpaksa. 1930 itu zaman Raja ke-10 terkaya di dunia. Satu-satunya orang yang di seluruh Asia Tenggara membeli mobil, bisa membeli mobil dari Jerman, Mercedes-Benz. Tapi sampai hari ini di selat Belanda. Raja itu malah nggak karuan. Masih ada Mas Batu. Raja ke-10. Ini jadi, ini baca jadi kan satu menang. Saya dalam apapun dapat begini. Bagian utusan dari UNESCO datang sini malah membersihkan. Betul, yang punya mobil pertama kali di seluruh Asia Tenggara. Ini induknya hidup pada zaman abad 16 berparah di Jogja. Jogja nggak ada. Ya Islam itu apa? Hanya di sini. Jogja nggak ada. Mangga nggak ada. Hanya di sini kebudayaan Islam. Beranak pinang sampai sekarang bisa dilihat 13 ekor. Kalau ini perhiasan termasuk namanya sanggan. Tapi semua pakai barang ini diberi nama jolet. Kalau bahasa Jawa, ojo lalen. Jangan lupa. Meriam. Hanya melah untuk setir kemudi mengubah arah. Tuh cah, Ya, kalau bahasa Jawa ada nama melah, tapi bahasa Jawa nggak ada. Karena Permesti Raja Ampat Putri Adibasa dari Sumeneb, Madura. Ini bermanfaat dan setelah bersimulator kedepannya dimudahkan, sehat selalu, sukses semuanya, dilancarkan segalanya. Saya hanya di jalur seperti banyak salah. Kalau ada kata-kata kurang berkenan, sikap tidak sopan tentang kami. Jadi selamat jalan. Setelah dari Museum Keraton Surakarta, kita melihat Kebo Bule yang dari zaman dulu peliharaan dari Keraton Surakarta. Letaknya di sebelah alun-alun ya guys. Di sini tidak ada tiket masuk atau bayar apapun, cuma parkir aja. Jadi kalian yang bawa anak-anak bisa puas lihat Kebo Bule di sini, dan juga bisa beli makanan kayak kangkung gitu 3 ribuan untuk kasih makan ke kerbau. Tapi bukanya sore ya guys untuk penjual makanannya itu. Masa? Mau berenang? Mau berendam. Ini sukanya kan berendam, kalau kerbau sukanya berendam. Berendam di air, di sungai. Iya. Iya, hamil sekali. Dia berendam nyelam kan kepala itu. Kerbaunya berendam, nuh kepalanya nyelam kan, kelihatan nggak? Kepalanya nyelam. Kepala dirubung sama hewan. Ini lama banget nyelamnya ya. Bisa tahan napas lama dia. Ya, dadah. Mana ya? Oh, nggak keluar ya. Tuh dia. Rasa. Lagi lihat apa? Kerbau.
Dekat dengan kandang kerbau tadi juga ada peninggalan kereta dari zaman kerajaan dulu guys, yaitu ada kereta yang digunakan untuk mengantarkan jenazah dan juga nanti ada kereta yang digunakan Raja Solo zaman dahulu untuk pelesiran. Kalau kita lihat dari jendelanya, kira-kira dalamnya begini ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.